Halo, selamat malam teman-teman dan tutor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adrian Praja dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Materi ini disusun untuk memahami bagaimana perubahan fungsi ruang terjadi, serta bagaimana kegiatan masyarakat berkembang di masing-masing wilayah. Menurut Doxiadis tahun 1968, perkembangan kota terjadi melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Transformasi sendiri diartikan sebagai perubahan fungsi ruang yang terus berlangsung, baik pada kawasan permukiman, perkotaan, maupun perdesaan, untuk meningkatkan nilai dan efisiensi bagi penghuninya. Doxiadis juga menjelaskan bahwa transformasi ruang memiliki 4 tahapan. Pertama, penetrasi, yaitu masuknya fungsi baru. Kedua, invasi, saat fungsi baru mulai meluas. Ketiga, dominasi, yaitu fungsi baru mendominasi kawasan. Dan terakhir, suksesi, ketika fungsi lama digantikan sepenuhnya oleh fungsi baru. Transformasi yang tidak terkendali sering menimbulkan masalah, seperti ketidaksesuaian tata ruang, tekanan terhadap lingkungan, perubahan sosial masyarakat, serta dampak ekonomi. Karena itu, identifikasi awal terhadap perubahan guna lahan menjadi hal penting dalam perencanaan kota. Guna lahan diartikan sebagai fungsi dominan pada suatu wilayah, misalnya permukiman atau komersial. Sedangkan kegiatan adalah aktivitas yang berlangsung pada persil atau lahan tersebut. Pemahaman keduanya penting untuk menilai apakah pemanfaatan ruang sudah sesuai rencana. Dalam konteks Kota Bandung, jenis guna lahan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, serta kawasan campuran. Masing-masing memiliki karakteristik dan kegiatan yang berbeda-beda. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dengan cara ini, kita bisa melihat apakah aktivitas yang tumbuh sudah sesuai dengan fungsi ruang yang direncanakan. Sasaran survei mencakup 3 hal, mengidentifikasi karakteristik guna lahan, mengidentifikasi variasi kegiatan pada tiap lahan, dan mengidentifikasi bagaimana kegiatan tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Keluaran survei berupa laporan yang dapat digunakan pada tahap perencanaan selanjutnya. Laporan ini menjadi dasar penting untuk melihat masalah, peluang, serta arahan pengembangan kota ke depannya. Survei dilakukan pada 6 wilayah pengembangan atau WP di Kota Bandung. Pembagian WP ini memudahkan analisis karena setiap wilayah memiliki karakteristik fisik, kegiatan, dan dinamika ruang yang berbeda-beda. Pendekatan survei dimulai dari merumuskan isu dan masalah utama, kemudian menentukan kebutuhan data apa saja yang diperlukan, serta merumuskan populasi dan sampel yang akan diamati. Selanjutnya adalah penyusunan perangkat survei, mulai dari instrumen observasi hingga pedoman wawancara. Setelah itu, ditentukan target area atau lokasi spesifik yang akan disurvei di masing-masing wilayah. Dari hasil identifikasi, terlihat bahwa transformasi guna lahan di Kota Bandung terjadi melalui tahapan penetrasi, lalu invasi, lalu dominasi, hingga dilanjut suksesi. Prosesi ini menggambarkan bagaimana fungsi ruang berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, untuk penutup, survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi guna lahan di Kota Bandung.
Data yang terkumpul menjadi acuan bagi perencanaan kota yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta hasil ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan ke depannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah menyimak.